Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Pada video ini Rahasia Blogger akan bagiin cara mengenai bagaimana cara memilih judul blog yang SEO friendly ya. Jadi judul blog ya, bukan judul artikel, judul blog atau judul website. Oke, sebelum masuk materi jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini. Oke, langsung aja ya. Pertama, judul blog ini penting karena menentukan brand domain kita ya, atau brand kita sendiri. Nah, memilih domain ini kan ada macam-macam ya tipenya. Sebelumnya juga saya pernah ngulas ya di cara memilih domain, nanti videonya bisa teman-teman lihat ya. Intinya sih domain ini ada yang berupa keyword ya, keyword on domain, branding domain, atau nama orang bisa ya, atau yang general misalnya kursi.com, bangku.com dan lain-lain. Nah, di sini kalau teman-teman udah memilih domain, nah penting untuk menentukan judul blognya. Jadi judul blog ini nanti kan akan tampil di search engine. Soalnya sering banget ya saya lihat ada blog yang nama domainnya apa, judul blognya apa, jadi nggak nyambung. Misalnya gini, nama domainnya abc.com, terus judulnya blognya blog tentang ikan hias apa, sedangkan nama domainnya abc.com. Nah, ini bikin blog kita jadi nggak terlalu kuat brandnya ya, padahal Google itu suka sama brandnya. Artinya mereka lebih mengutamakan website yang punya brand yang kuat gitu ya. Jadi teman-teman sebelum membeli domain, alangkah baiknya pikirkan juga untuk judul blog ke depannya biar nyambung gitu. Kalau misalnya kita lihat abc.com gitu, di judul blog seharusnya abc aja atau abc.com gitu. Nah, di search engine juga sebaiknya tampil begitu dan boleh ditambahin tagline ya. Saya kasih contoh ini ya, bola.net. Bola.net itu judul blognya ya ini ya, judul websitenya bola.net ya, judul portalnya. Kita lihat di search engine tampilnya apa dia. Ini saya pakai ini ya, website apa nih, web.com apa banyak di Google ya, buat ngecek review Google. Terus kita paste coba ya, domainnya dia bola.net. Tuh ya, berita bola, jadwal skor dan Liga Eropa bola.net. Nah, brand dia masuk di titelnya ya, di bagian utamanya, di judulnya. Nah, ini penting nih, soalnya banyak website yang saya lihat tuh, blog-blog yang saya lihat misalnya ya gitu deh, blog tentang pendidikan terkini tapi nama domainnya apa, namanya sendiri gitu. Nah, kalau umpamanya teman-teman pengen begitu, alangkah baiknya misalnya yang tadi ya, blog tentang pendidikan terkini, nah itu sebagai tagline aja atau masukin ke deskripsi ini yang di bawahnya gitu. Soalnya ini dua item ini bakal dibaca Google juga, maksudnya faktor penting SEO juga. Judul, deskripsi, ada keyword di judul dan juga deskripsi. Kalau mau brand aja juga nggak masalah. Ini kayak bola.net ini, teman-teman bisa juga bikin, misalnya teman-teman punya domain bola.net, bisa aja dijudulin judul webnya bola aja atau bola.net gitu ya. Nah, itu memperkuat brand teman-teman dan bagus juga di mata Google gitu. Saya lihat banyak studi kasus yang kayak gitu. Atau kita lihat Bukalapak ya, umpamanya ya, Bukalapak apa sih domainnya. Nah, bukalapak.com ini URL-nya nih, brandnya Bukalapak, juga di deskripsi ada juga Bukalapak. Tuh ada 3 elemen penting ya, URL, judul, ini. Tapi nomor 1 sih di ini ya, di Bukalapak. Tapi bukan berarti contoh kasus yang tadi yang saya bilang, misalnya blog pendidikan terkini dijadi judul blognya nih, yang biru-biru ini nih, nggak bisa ngeranking. Tetap bisa, cuma lebih berat dan lebih jarang saya lihat. Nah, saya ambil satu contoh kasus lagi, portal yang legend banget, Tribun, sahabat para blogger ya, Tribun News. Dia tampilnya apa di search ya, tribunnews.com, berita terkini Indonesia. Berarti judul blognya dia tribunnews.com, ini tagline-nya berita terkini Indonesia. Nah, kalau teman-teman mau pakai contoh kasus yang tadi, misalnya domainnya abc.com, tagline-nya apa, teman-teman mau masukin keyword blog pendidikan terkini umpamanya gitu ya.
teman-teman bisa aja masukin di ininya tagline-nya. Kalau di WordPress bisa tuh ya, judul blog di bawah site tag apa tagline itu ya, saya nggak terlalu perhatiin. Nah ini otomatis dia masuk ke sini, atau bisa disetting kalau pakai plugin SEO kayak Yoast. Nah kalau buat pengguna blogger mendingan langsung aja bikin manual, judul blog misalnya abc.com strip, baru deh ininya blog pendidikan terkini. Jangan lupa di sini masukkan juga keywordnya ya, tadi blog pendidikan terkininya kayak ini nih, Tribun News, menyajikan berita terkini Indonesia, tagline-nya juga dimasukin di sini. Jadi dia lebih nge-branding dan lebih bagus di mata Google ya. Ya kita lihat aja lah contohnya lah. Makanya ini saya ambil contoh kasus web-web yang udah berhasil ya. Jadi ya teman-teman, saya ambil contoh kasus web-web yang udah besar, karena apa? Bisa kita tiru gitu. Jadi kita nggak perlu repot lagi. Ini juga udah saya analisa sih. Maksudnya lebih gampang untuk meranking yang kayak gitu, branding ini. Atau misalnya nih jual mobil, jual motor bekas, jual motor bekas. Misalnya teman-teman punya target keyword jual motor bekas ya, buat jualan teman-teman, dagangan atau bisnis teman-teman. Kalau dulu pasti tuh jual motor bekas.com, jual motor bekas.id, jual motor bekas.net, domain-domain gitu rame banget. Kalau sekarang entah kenapa rada susah bukan susah ranking sih, nggak terlalu banyak gitu yang kayak gitu. Kalau dulu nama domain sama banget, sama persis ya dengan keywordnya, udah gampang banget. Emang iya sih lebih ngebantu, tapi kayaknya sekarang udah nggak terlalu vital banget ya. Coba nih contohnya nih, tuh jual motor bekas, padahal ada domain jual motor bekas.com, tadi udah saya cek. Jual motor bekas.com ya. Kalau kita tanpa spasi nyarinya ketemu nih jual, tapi apa iya ada yang nyari pakai tanpa spasi? Kan nggak ada, pasti di spasi gitu teman-teman. Kalau di keyword jual motor bekas aja kita lihat ya webnya dia di halaman berapa tuh, ada marketplace semua tuh. Oh ya, halaman 2 juga nggak ada. Ini ada nih, cuma yang dimau halamannya ya, artikel ya atau halamannya Tangerang Selatan ya, karena saya ngakses dari Tangerang Selatan ya itu. Jadi ini buat lokal SEO ya. Nah gitu teman-teman, jadi sekarang agak kurang menonjol lah. Cuma kalau emang teman-teman udah punya domain ini sejak lama ya udah terusin aja gitu. Kalau mau target motor yang target keyword yang kayak gini lagi, bikin aja artikel terkait tentang lokasi ya. Dan lagi misalnya nih di keyword jual motor bekas ya, yang diinginkan Google itu halaman-halaman ya. Tuh lihat tuh deh, halaman semua deh, nggak ada yang apa homepage-nya, kecuali tadi saya sempat riset sewa mobil Jakarta ya, umpamanya sewa mobil Jakarta nih, mana ya. Nah ini nih rentalmobiljakarta.com, dari domainnya masih matching nih. Ini sewa rentalmobiljakarta.com nih nama domainnya. Nah di judul SEO nya dia juga, di judulnya di meta titelnya dia ada rental mobil Jakarta atau rental mobil Jakarta, masih relevan ya, masih nyambung. Nah teman-teman kalau mau kayak gitu, lalu kenapa ini homepage-nya tapi bisa ngeranking di keyword yang ini? Pertama, sewa mobil Jakarta, di deskripsinya ada ya kan, sewa rental mobil Jakarta tuh, dibabat sewa iya, rental iya. Terus kita lihat sepanjang artikelnya dia ya, kita pakai contoh kasus dia nih tuh, udah ketahuan di bold tuh sewa mobil Jakarta ya kan. Jadi di dalam postingannya juga ada keyword yang bersangkutan gitu. Jangan sampai kalau homepage teman-teman misalnya nargetin rental mobil Bandung umpamanya, di dalam nggak ada bacaan rental mobil atau Bandung-Bandungnya sekalipun nggak ada. Terus dia mencantumkan alamat tuh, Bintaro Raya, Bintaro, Tangerang Selatan ya, ibu kota Jakarta tuh, dia nyantumin ini juga di alamat. Saya rasa ini tetap kekral juga ini sama Google ini jelas. Jadi
Kalau teman-teman beli domain, pikirkan baik-baik pertama nama domain itu dan matchingin nama judulnya ya. Itu yang di keyword. Yang brand, kalau brand sih saya rasa misalnya kayak tadi ya, Bukalapak itu kan brand ya, terus domainnya bukalapak.com. Nah itu kan udah enak banget gitu ya, udah pas gitu. Cuma kalau misalnya nggak ada, ya berarti mesti cari yang lain gitu, salah pakai .id nya lah atau apanya lah. Cuma misalnya kalau udah ada yang sama itu agak gimana ya, agak kita pertama harus bersaing dulu dengan brand yang itu. Misalnya bukalapak.com, teman-teman brandnya Bukalapak juga nih ceritanya, bikin bukalapak.id, agak susah untuk nyaingin yang udah established sebelumnya. Terus masalah domain yang pakai nama, nah ini juga teman-teman perlu pertimbangin ya, agak berat juga nih. Saya ambil contoh kasus, saya nyari Mick Jagger ya, saya pengen tahu webnya Mick Jagger tuh apa sih. Ini Mick Jagger nih ya, Google membacanya Mick Jagger ini tokoh ya, karena ini skema person ya, dia ya kan. Jadi orang-orang tuh mau tahu tentang Mick Jagger, tentang personalitinya dia, bukannya websitenya dia. Walaupun di websitenya dia memuat biografinya dia sendiri gitu. Coba nih kita lihat, ini saya pakai penelusuran Indonesia ya, Mick Jagger tuh kumpulan berita malateknya kan, yang di indeks mickjagger.com-nya di halaman berapa nih, tuh ada di halaman kedua mickjagger.com-nya ya. Nah kalau teman-teman mau beli domain yang pakai nama ini juga harus berhati-hati juga nih. Kadang-kadang kalau nama itu keselip sama Twitter, keselip sama Instagram atau Facebook, kan mau gak mau kadang-kadang teman-teman itu buat social fortress-nya itu ya, kayak misalnya akun Instagramnya, akun Twitter, akun Facebooknya, otomatis namanya harus ngebrand dong sama nama domainnya. Untuk nama ini biasanya dia lebih bersaing gitu loh dengan sosial media. Kita coba ya cek di halaman pertamanya ya. Pertama Wikipedia, ya umum lah kalau Wikipedia ya. Terus berita-berita tentang Twitternya ya kan, bersaing tuh. Instagramnya ini bersaing nih, belakangan Instagram sama Twitter ada bagus nih peringkatnya di search engine ya gitu. Nah itu teman-teman harus pertimbangkan juga. Jadi emang sebaiknya sih kalau mau memulai ya, sebaiknya pikirin dulu gimana caranya homepage kita mentok di posisi atas ya. Intinya sih dari video ini, misalnya teman-teman mau membuat sebuah blog, kalau bisa antara domain, nama sama brand disamain gitu. Kalau misalnya teman-teman pakai blogger, ngeset judulnya, misalnya nih di judul kan ada tuh ya di setting domain keren umpamanya saya contoh. Nah ini baru tagline-nya blog tentang apa-apa-apa, tapi jangan kepanjangan juga, nanti kan ini nyangkut-nyangkut juga ke sepanjang artikel ya. Biasanya artikel apa gitu belakangnya judul blog kita tapi kepanjangan gitu ya kan. Makanya kalau bisa ini tagline yang ringkas aja lah, yang mudah diingat gitu. Nah kalau mau menonjolkan tentang blog pendidikannya umpamanya, sampel case-nya, teman-teman setting di deskripsi. Ini kalau deskripsi dalam blog ya, di ininya di metanya ya, di deskripsi penelusurannya, domain keren merupakan sampel bla 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 ya, kayak gitu di situnya. Yang penting di 3 poin itu ya, judul, URL, dan deskripsi ya. Keywordnya ada di antara itu ya teman-teman. Kalau misalnya udah terlanjur bagaimana bang? Kalau udah terlanjur sih mengganti salah satu. Kalau URL domain ya, domain diganti udah pasti sangat pengaruh dari nol lagi. Jangan, nggak bisa. Kecuali teman-teman bisa redirect, dan itu pun nggak redirect prosesnya sebenarnya nggak mulus-mulus amat ya, butuh waktu 301 tuh butuh waktu untuk berpindah secara sempurna, baik untuk backlingnya atau ya segala macamnya lah, itu butuh waktu. Mengganti deskripsi pun sama gitu, mengganti deskripsi akan menurunkan peringkat juga, tapi terutama di homepage-nya ya. Kalau teman-teman ganti deskripsi homepage itu bisa berpengaruh juga, bisa berpengaruh lebih baik atau lebih buruk gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau emang udah terlanjur ya udah tanggung. Kalau teman-teman mau target keyword tersendiri, bikin aja halaman baru atau di artikel baru. Oke, semoga penjelasannya jelas. Untuk kali ini yang belum jelas bisa tanya, yang belum subscribe bisa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.